Hari ini saya berusaha untuk menjelaskan bagian dari materi sejarah gereja umum. Pokok yang dimaksud adalah pembahasan tentang periodisasi atau pembagian tahun berkenaan dengan sejarah gereja mula-mula dan juga sejarah gereja abad pertengahan. Jadi ini saya sampaikan dalam dua pokok. Pertama, periode pembagian tahun dan juga sejarah gereja mula-mula. Kita menentukan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran pada pertemuan yang keempat. Ini merupakan pertemuan yang keempat dalam menjelaskan materi sejarah gereja umum atau sejarah gereja Eropa, karena gereja di Indonesia banyak yang merupakan hasil misi dari sending Eropa. Kita membahas tentang tujuan yang hendak diwujudkan dalam pertemuan keempat. Rumusan tujuannya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta semester 2 sebagai audiens dalam Quran. Kemudian kompetensi yang diharapkan adalah kemampuan mereka dalam hal menjelaskan periodisasi sejarah gereja mula-mula dan konteks gereja mula-mula lahir dan berkembang sebagai behavior setelah mendengar penjelasan dan membaca buku sejarah gereja. Ini sebagai bagian dari condition secara baik dan benar. Rumusan secara baik dan benar itu merupakan degree dari rumusan tujuan yang tentu dalam hal ini menggunakan rumusan tujuan format A, B, C, D. Saya selalu menyampaikan itu kepada para mahasiswa dalam beberapa mata kuliah yang lain. Ini menjadi tujuan dalam pembelajaran pada pertemuan yang keempat. Periodisasi sejarah gereja umum, mulai dari gereja lahir di Yerusalem dan dalam perkembangannya ke Eropa, yang dimaksudkan dalam pembagian ini. Awalnya saya menjelaskan bahwa periodisasi adalah usaha menetapkan tahun-tahun peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh yang berhubungan dengan sejarah gereja atau sejarah gereja umum. Kemudian ada periodisasi sejarah gereja umum yang dapat kita paparkan sebagai berikut. Pertama, kita akan melihat zaman gereja mula-mula yang dihitung dari kematian dan kebangkitan Kristus dari tahun 30 sampai dengan tahun 590 Masehi, di mana tahun 590 itu merupakan sistem pemerintahan gereja dengan sistem papal. Sehingga kita hitung dari tahun 30 sampai 590. Itu menurut pembagian dari pakar sejarah gereja. Di dalam bagian yang pertama, kita akan menjelaskan tentang zaman gereja menghadapi penganiayaan. Jadi ketika gereja lahir dan berkembang, atau dengan kata lain, ketika Yesus memanggil murid-muridnya, kemudian murid-murid itu menjadi rasul, artinya orang yang diutus, kemudian bertambahlah orang-orang yang mereka layani atau mereka injili, kemudian orang-orang Kristen itu mendapat penganiayaan. Jadi itu berlangsung antara tahun 30 sampai tahun 313, tentu waktu yang sangat lama, dari tahun 30 sampai 313. Jika seandainya saya ataupun pendengar atau katakanlah mahasiswa hidup pada periode 30 sampai 313, atau mungkin tidak sampai usia segitu, tetapi kita dapat membayangkan bahwa ini periode yang sulit bagi orang-orang Kristen. Karena apa? Orang-orang Kristen selalu dikejar, dianiaya. Orang-orang Kristen merasa tidak aman dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Yang kedua, zaman gereja bebas dari penganiayaan.
Itu berlangsung 313 sampai 590. Jadi ada waktu atau ada masa di mana gereja mendapat tantangan, dapat aniaya yang besar, yang sifatnya sistematis, tetapi ada juga yang insidentil, tetapi ada waktunya Tuhan mengizinkan umatnya berada dalam masa glory, masa pembebasan dari penganiayaan. Itu berlangsung pada tahun 313 dan juga nanti 380. Kalau 313 itu kita hubungkan dengan Kaisar Konstantinus Agung yang mengeluarkan edik toleransi, di mana melalui edik itu orang-orang Kristen mendapat kebebasan beribadah. Kenapa? Agama Kristen atau orang-orang Kristen diakui persekutuan mereka dalam Kekaisaran Romawi. Lalu nanti tahun 380 agama Kristen menjadi agama negara. Tentu bukan agama negara Indonesia, tetapi agama negara pada masa gereja mula-mula yang kita hitung dari tahun 30 sampai 590. Kemudian zaman toleransi itu ada tahun 313, saya sudah sebutkan tadi. Kemudian zaman agama negara di mana Kristen menjadi agama negara. Dalam hal ini melalui edik yang disebut dengan edik Theodosius yang menyatakan bahwa agama Kristen adalah agama negara sehingga tidak boleh lagi dianiaya, gereja dijamin oleh negara. Lalu kita masuk di dalam poin berikutnya adalah sejarah gereja mula-mula yang tadi kita hitung dari tahun 30 sampai 590. Tentu saya menentukan tahun 30 dan sampai tahun 590 itu punya alasan. Alasannya saya sudah sebutkan tadi. Tahun 30 mengapa dan tahun 590 itu mengapa? Saya sudah jelaskan tadi. Dua konteks gereja lahir dan berkembang itu tidak lain adalah konteks Yahudi. Nah, ini mesti kita bahas karena apa? Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Ia berada di dalam konteks Yahudi dan juga para murid yang dihimpun juga adalah orang-orang Yahudi. Sehingga secara keagamaan, ya orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus, mereka tetap dilihat sebagai orang Yahudi yang beragama Yahudi. Maka kita harus bicara bagaimana Yesus lahir dan menghimpun murid-muridnya atau memanggil murid-muridnya dan murid-muridnya melalui pekabaran mereka, banyak orang yang menjadi percaya. Jadi kita lihat dalam konteks Yahudi. Tetapi kemudian konteks yang lain yang memungkinkan gereja juga berkembang keluar dari tanah Kanaan, tanah perjanjian itu atau tanah di mana orang-orang Yahudi tinggal, itu tidak lain adalah dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Maka kita bahas tentang konteks Helenisme. Nah, konteks ini juga menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan gereja. Ya, Allah yang memegang sejarah. Jadi dua konteks ini kita akan bahas dan selanjutnya kita akan lihat dalam Diktat Sejarah Gereja Umum. Halaman 4 dan seterusnya. Namun perlu mahasiswa memahami bahwa diktat saya ini ada juga yang saya duga sudah diterbitkan menjadi buku oleh dosen lain. Nah, sayang bahwa dosen semacam ini ya sebenarnya tidak beretika. Saya menulis bahan dengan susah payah, lalu kemudian dosen yang bersangkutan mengambilnya bahan itu, kemudian menulisnya menjadi buku yang disebut dengan buku sejarah gereja. Ada sumber-sumber yang dicantumkan di sana, tapi sumbernya itu saya buat dalam bentuk body note. Dan referensinya memang ada dalam buku diktat saya ini. Sehingga ini menjadi dokumen bagi saya untuk menjadi bukti bagi saya bahwa bahan ini adalah bahan yang memang saya tulis. Saya Yonas Muwanley yang nulis itu. Sehingga kalau nanti Anda dapat dalam satu buku sejarah gereja yang ada dalam Google Books, ya mirip sama dengan diktat saya. Nah, saya baru menduga, saya tidak menuduh, tapi saya baru menduga
ini menjadi apa? Ya, sangat-sangat disayangkan. Saya belum telepon. Saya belum telepon ke dosen yang bersangkutan. Dosen yang bersangkutan ada dalam satu lembaga pendidikan, ya saya tidak usah sebutkan, tetapi ada lembaga pendidikan tinggi. Dengan demikian kita juga memahami bahwa latar belakang sekolah di mana kita sekolah, termasuk mengambil program doktor pun, itu menentukan kualitas kita di dalam apa? Di dalam memiliki eh, bahan-bahan menulis, sehingga kita tidak apa mengambil bahan orang lain kemudian menerbitkan menjadi buku yang seakan-akan bahan kita, padahal itu bahan orang lain. Saya berharap bahwa orang yang saya maksudkan kalau mendengar bahan ini ya bisa saya ditelepon atau suatu saat mungkin saya akan telepon ke lembaganya, dan ya paling tidak ingin menyampaikan bahwa bahan yang diterbitkan dalam buku itu ya itu saya duga adalah bahan saya. Kira begitu dulu. Terima kasih. Ini menjadi bagian pertama dalam penjelasan saya untuk kemudian nanti diterbitkan dalam YouTube. Yesus memberkati.